Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membincang kategorisasi data. Dalam statistika, data didefinisikan sebagai fakta dan angka yang dikumpulkan bersama untuk tujuan tertentu seperti melakukan analisis. Data merupakan informasi yang dapat dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan. Berhasil tidaknya permasalahan tersebut untuk dipecahkan tergantung dari kualitas data. Selain berdasarkan pendefinisiannya, assessment, analisis, dan sebagainya, kualitas data juga dapat dilihat berdasarkan kontinuitasnya. Ada data yang bersifat diskrit, ada yang bersifat continuous. Data yang bersifat continuous memiliki rentang yang panjang dan harga yang tidak terbatas. Namun, data yang bersifat diskrit memiliki rentang yang terbatas karena menekankan pada separasi atau pemisahan. Data yang bersifat kontinu atau continuous dideskripsikan sebagai serangkaian hasil pengamatan dari sesuatu yang tidak terputus karena mengikuti sebuah kontinum. Data kontinu dapat memuat nilai numerik apapun dalam kisaran nilai yang tidak terbatas. Data kontinu dapat dipecah menjadi beberapa data berupa pecahan maupun desimal yang dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan ketepatan pengukuran yang diinginkan. Contohnya adalah timbangan berat badan, anger meter, atau usia. Istilah diskrit menyiratkan suatu pembedaan atau pemisahan. Jadi, data diskrit mengacu pada jenis data kuantitatif yang mengandalkan pada hitungan atau count. Data diskrit hanya berisi harga atau nilai yang terbatas, sehingga pembagiannya menjadi bagian-bagian yang lebih mendetail tidak mungkin dilakukan. Data diskrit mencakup harga atau nilai yang dapat dihitung dalam bilangan bulat yang tidak dapat dipecah menjadi pecahan atau desimal. Contohnya adalah jumlah dari suatu benda, jumlah likes dari suatu posting di Facebook, atau jumlah voting yang dilakukan pada kontestan pemilu. Berikut ini contohnya representasi data diskrit dan kontinu. Data diskrit diwujudkan dalam titik-titik, sedangkan data continuous diwujudkan dalam suatu garis yang tidak terputus-putus. Kehidupan adalah kontinuitas. Secara alami, fenomena dalam kehidupan ini yang terkait dengan kehidupan manusia selalu mengikuti kontinum. Manusia tumbuh, berkembang, berproses, dan menghasilkan sesuatu, semuanya mengikuti suatu rentang yang tidak terbatas. Emosi misalnya, tidak hanya terdiri dari senang dan sedih, namun banyak juga emosi-emosi yang dapat direpresentasikan seperti halnya warna-warna kehidupan. Secara alamiah, semua data bersifat kontinum. Kategorisasi dan separasi dengan membuat data menjadi berbentuk diskrit adalah upaya untuk melakukan simplifikasi terhadap kompleksitas kehidupan. Evaluasi dengan menggunakan nilai IP atau IPK adalah salah satu bentuk penyederhanaan yang menurunkan kualitas data. Dari yang awalnya itu mampu dan tidak mampu yang merupakan suatu kontinum, kemudian disimplifikasi menjadi 6 atau lebih kategori yang merupakan penyederhanaan berupa menjadi data yang bersifat diskrit. Siswa yang nilainya 9,1 misalnya diuntungkan karena mendapatkan nilai A, padahal ia hampir saja mendapatkan nilai B. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai 8,9 merasa dirugikan karena nilai B yang ia dapatkan, padahal kurang sedikit saja ia sudah mendapatkan nilai A. Hal ini menunjukkan adanya suatu yang tidak fair ketika data diwujudkan dalam bentuk diskrit. Semua yang bersifat diskrit sebenarnya adalah representasi dari sesuatu yang bersifat kontinum, sehingga menggunakan data yang mengikuti sebuah kontinum adalah upaya untuk tidak melakukan simplifikasi. Like dan dislike misalkan adalah representasi dari derajat kesukaan terhadap suatu posting yang bergerak dari tinggi hingga rendah atau rendah hingga tinggi. Data yang bersifat kontinum memiliki kualitas yang lebih baik daripada data yang bersifat diskrit karena kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan data yang bersifat kontinum memiliki variasi yang memperkaya informasi yang diberikan. Usahakan mengambil data
dalam bentuk yang lebih natural, yaitu dengan mengambilnya dalam bentuk yang bersifat kontinu. Implikasi yang pertama, daripada mendapatkan data yang berupa usia misalnya dalam 1 tahunan, dapatkan usia dalam satuan yang lebih mendetail, misalkan satuan hari atau bulan, dengan menanyakan tanggal lahir responden daripada menanyakan usianya. Misalnya, daripada mendapatkan data di tingkat pendidikan dengan menanyakan derajatnya, dapatkan juga berapa tahun responden berkuliah atau menghabiskan waktunya untuk mengenyam pendidikan untuk melengkapi derajatnya tersebut. Daripada mendapatkan informasi jumlah pendapatan per bulan dalam bentuk kategori yang sangat diskrit, misalnya kategori di atas 2 juta atau di bawah 2 juta dan di atas 2 juta per bulan, buatlah kategorisasi yang lebih mendetail agar mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai jumlah pendapatan. Daripada mengkaji kemampuan kognitif yang terbatas pada inteligensi secara umum, lakukan kajian pada kemampuan-kemampuan yang mendukung inteligensi yang lebih spesifik. Di sisi lain, daripada menggunakan informasi yang sudah terkategorisasi, misalnya sudah dipetakan individu masuk dalam introvert atau ekstrovert, gunakan informasi yang menunjukkan seberapa ekstrovert individu atau seberapa introvert individu daripada informasi yang menunjukkan si A introvert, si B ekstrovert. Hindari menggunakan data yang sudah terkategorisasi kecuali benar-benar diperlukan. Termasuk juga jangan melakukan kategorisasi jika tidak terpaksa. Semua yang berwarna-warni jika dikategorisasikan menjadi hilang variasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.